Halo teman-teman semua, hari ini Fumon Kitchen mau masak cireng ayam suwir. Yuk kita masak cireng yuk. Nah tapi di momen kali ini Fumon Kitchen mau ajak teman-teman belanja. チャンネル登録してほしいチャンネル登録待ってるよ Oke, aku berangkat dari rumah teman-teman. Ini sekitaran tempat tinggal aku. Aku saat ini tinggal di Jepang. Aku di Jepang itu udah kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Nah, ini teman-teman ada bazar gitu karena sekarang hari Jumat, jadi biasanya ada orang jual bazar. Oke, ini lanjut aja ya kita ke lantai 2. Nah, ini aku ambil keranjangnya dulu. Oh ya teman-teman, di Jepang itu kita hampir jarang nemuin yang namanya pasar tradisional. Kalau di Jepang itu lebih ke swalayan atau supermarket gitu teman-teman. Jadi supermarketnya itu yang udah lengkap, ada sayur-sayuran dan ada kebutuhan pokok kering yang lainnya ya. Oke, di sini ini aku mau ambil tepung kanji ya atau tepung tapiokanya karena kita mau bikin cireng, jadi kita membutuhkan tepung tapioka. Tahu? Aci. Oke, lanjut, ini kita mau turun ke bawah. Ya udah ya, ini dianya. Aku mau ambil daging. Ya, bahan berikutnya adalah daging ayam. Di sini aku pilih daging ayam yang berlabel halal. Nah, ini dianya daging ayamnya teman-teman. Jadi ada beberapa wilayah itu yang menyediakan makanan halal. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Jepang sekarang udah dekat, udah mengenal dengan Islam. Jadi ada beberapa makanan yang berlabelkan halal. Nah, ini aku mau ambil bawang putih ya. チャンネル登録してほしいチャンネル登録待ってるよ Lanjut kita mau ambil cetakan ya, mau ambil cetakan apa namanya itu untuk cirengnya ya. Aku belinya di Daiso. Daiso itu serba Hyakueng. Hyakueng itu kalau dirupiahin sekitar berapa ya? 36 ribuan gitu ya. Nah, ini dianya. Aku mau ambil cetakan ini. Oke, lanjut kita mau pulang. Ini perjalanan dari pasar ya atau dari supermarket menuju pulang. Ini ada tower tinggi banget dan di atas itu mendung. Jadi harus cepat-cepat pulang. Ini aku lewat jembatan. Nah, ini sungainya bersih banget loh teman-teman, gak ada sampah dan gak berbau チャ apapun. ンネル登録してほしいチャンネル登録待ってるよ Oke, lanjut ya, kita mau bikin bumbu untuk ayam suwirnya terlebih dahulu. Di sini ada cabai merah besar, cabai merah kecil, dan ada jahe, kemudian ada bawang putih, lalu ada bawang merah. Teman-teman bisa pakai bawang merah yang ada di Indonesia ya. Dan ini cabai merah gedenya. Ini aku blender menggunakan minyak supaya nanti bumbunya benar-benar terblender halus. Lanjut ya, ini kita blender dulu. Oke, ini bumbu sambal untuk ayam suwirnya mau aku chopper sampai halus. Nah, setelah itu kita nyalakan kompor. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita. Aku di Jepang itu tinggal di apartemen minimalis. Ya karena aku nggak mau tinggal di apartemen yang mahal karena aku tinggalnya ini agak sedikit di kota, jadi uang sewanya itu mahal. Jadi aku milih untuk tinggal di apartemen yang minimalis. Ya, jadi selain menghemat biaya, aku juga bisa buat menabung dan gampang ngebersihinnya ya. Teman-teman bisa lihat dapur aku ini super mini. Nanti ada waktunya aku akan tunjukin kayak apa selama ini aku masak di dapur yang super super kecil ini. Sempit banget sumpah, untuk awal-awal aku beradaptasi itu susah banget. Aku sempat stres juga ya, pindah di apa tuh yang lumayan sempit, tapi aku bersyukur karena aku bisa menciptakan ya beberapa kreasi atau kreativitas dari dapur aku yang kecil ini menjadi video
masak-masak ya, konten masak-masak, membagikan atau sharing resep-resep masakan tradisional Indonesia. Aku pokoknya selalu bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman juga yang udah support aku, selalu dukung aku. Makasih ya yang udah subscribe aku dan yang udah ngasih tombol like. Makasih banget. Ya udah deh ya, kita lanjut ya masak. Ini ayamnya mau kita suir-suir dulu. Maaf, ini ayamnya sudah aku suir. Jadi langsung aja kita masukkan ke dalam sambal yang udah kita tumis. Untuk sambalnya itu ditumis jangan sampai ada aroma mentahnya ya teman-teman. Ditumisnya sampai mateng. Nanti kalau dikira dirasa-rasa masih ada aroma mentah, itu boleh ditambahkan air dan ditunggu sampai aroma mentahnya itu hilang, lalu ayam suwirnya dimasukkan. Nah, ini akan kita tumis atau kita gongseng sedikit ya sampai kandungan airnya itu meresap atau hilang. Ya, supaya nanti pada saat dicetak jadi nggak terlalu banyak kandungan airnya sehingga tidak merusak adonan acinya ya, atau adonan kulit dari cireng ayam suwirnya. Oke ya, ini udah kering, lanjut ya kita mau bikin kulit cirengnya. Nah, di sini kita mau bikin cirengnya. Di sini aku gunakan sekitar 200 ml air supaya rasanya sedap. Ini aku gunakan bawang putih. Ini bawang putihnya mau aku halusin terlebih dahulu. Ini wajib banget pakai ini karena rasanya itu enak banget. Jadi kalau teman-teman pernah makan yang namanya cireng goreng, ya hampir sama cara membuatnya ya. Oke, setelah itu kita nyalakan api kompornya. Dan ini akan kita didihkan dulu airnya. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, lanjut aja ini tepung tapiokanya kurang lebih 300 gram. Ini kita tuangkan ke wadah. Kemudian ini aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan tepung terigu. Ini wajib ya teman-teman supaya nanti ada tekstur kriuknya gitu ya. Dan 1 sendok teh garam. Lalu ini kita beri lubang di tengah tepungnya supaya nanti pada saat menuangkan air panasnya itu nggak belepotan kemana-mana ya. Oke, ini karena airnya udah mendidih, lanjut kita tuangkan pelan-pelan saja sambil diaduk-aduk pelan-pelan dan tepungnya sedikit-sedikit menggumpal. Oke, ini kita langsung aduk semua tepung ya dengan biangnya. Kita aduk rata. Oke, ini lanjut aja mau kita ulenin dengan tangan. Teman-teman, kuncinya supaya nanti cirengnya nggak keras pada saat mengulenin ini. Ulenannya nggak perlu terlalu ditekan keras ya. Jadi cuman dibalik-balik kayak gini aja teman-teman, seperti di video ya. Nggak perlu ditekan-tekan sampai padat gitu karena nanti hasilnya akan keras. Jadi ini memang kondisi acinya masih panas ya. Nah, ini terus aja diulen begitu sampai akhirnya teksturnya jadi seperti ini. Nah, jadi kan tadi pada saat kita ulenin itu tepungnya masih panas. Nanti dari tepung itu akan mengeluarkan uap panas sendiri dan nanti akan basah. Jadi airnya akan ulen. Pokoknya jangan ditekan sampai padat. Terus aja pelan-pelan begitu nyampurinnya ya. Oke, ini mau aku bagi-bagi dulu supaya nanti gampang mencetaknya. Nah, ini aku potong-potong kayak gini. Teman-teman boleh kalau cuman mau dibulet-buletin kayak gitu ya, atau cuman mau langsung aja dicomot-comot supaya nggak buang-buang waktu, boleh. Oke, ini lanjut aku pindahkan ke wadah. Dan teman-teman jangan lupa selalu ditutup ya. Tutup dengan handuk ataupun pakai plastik wrapping. Oke, untuk cetakannya ini mau aku oles dengan minyak goreng dulu ya, supaya nanti pada saat mencetak acinya itu nggak lengket kemana-mana.
Oh ya teman-teman, aci itu maksudnya tepung tepung tapioka ya, atau tepung kanji. Nah ini kita oles-oles seperti ini. Dan ini telenannya juga aku olesin minyak supaya nggak lengket. Sebenarnya bisa sih kalau mau dioles pakai tepung, tapi nanti belepotan aku pakai minyak aja ya. Dan ini juga aku olesin pakai minyak. Ini cetakannya kita pinggirin dulu, kita ambil adonan. Setiap kali mengambil adonan dan jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman adonannya, supaya adonannya nggak kering dan tetap lembab. Nah ini dia, lanjut aja kita ratakan. Teman-teman misalnya nggak punya, kalau aku ini pakai ulekan ya, kalau misalnya teman-teman nggak punya alatnya bisa pakai gelas ataupun botol. Nah ini lanjut aja, taruh di lapisan, taruh di atas cetakan. Lanjut kita beri bolongan di tengah dan masukkan ayam yang tadi kita tumis ya. Ini dianya ya, ayam sambal. Masukkan secukupnya aja ya, jangan terlalu penuh, nanti bisa pecah kulitnya. Oke lanjut, ini gampang banget ya, simple banget kalau ada cetakan kayak gini. Kalau dibikin manual mungkin makan waktu yang banyak. Kalau kita beli cetakan kayak gini jadi kerjanya cepet dan cepat selesai, dan ini cocok banget untuk ide jualan. Untuk nanti supaya hasil cirengnya itu enggak keras pada saat mengulenin adonan tepung kanjinya, nanti itu jangan terlalu ditekan sampai padat teman-teman. Nah ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat ya. Oke lanjut ya, kita cetak semua adonannya ya. Dan ingat ya teman-teman, selalu menutup adonan tepungnya itu dengan handuk ataupun plastik wrapping supaya keadaannya tetap lembab dan gak kering. Nanti kalau kering dia hasilnya jadi pecah di bentuknya. Lanjut ya, ini semua kita selesaikan. Dan semua cirengnya udah jadi kebentuk. Ini lanjut mau aku goreng. Karena ini nggak mau aku goreng semua, jadi sebagian mau aku frozen. Nah nanti kalau misalnya sudah setelah di frozen dan mau digoreng, teman-teman di suhu ruangan dulu, kemudian baru digoreng ya. Jangan digoreng dalam keadaan beku, karena nanti bisa mengakibatkan tragedi letupan ya. Nanti bisa meletup cirengnya kalau digoreng dalam keadaan beku-beku. Jadi sebaiknya kalau misalnya cirengnya itu di frozen, jangan lupa untuk di suhu ruangan. Nah ini teman-teman, hasil cirengnya cantik banget ya, warnanya putih. Ini aroma dari ayam suwirnya udah kecium keluar dan minyaknya bersih. Itu artinya isiannya enggak bocor. Cakep banget ya. Ini kalau misalnya mau diangkat, ini boleh ya, ini udah mateng.
Jadi bentuknya putih gini teman-teman. Kalau misalnya mau digoreng agak sedikit kecoklatan ini boleh, tapi aku lebih suka yang nggak terlalu coklat. Nah ini lanjut aku angkat ya. Aduh licin. Nah ini dia hasilnya. Wow, cireng ayam suwir. Oke, kita tiriskan dulu sebentar. チャンネル登録してほしいチャンネル登録待ってるよ Oke, ini dianya. Setelah aku tiriskan, kita lanjut ya. Kita mau cek dulu isinya. Ini udah dingin ya. Nah, ini udah dingin, jadi udah bisa dipegang. Ini aku potong. Jadi teksturnya itu kayak cireng, teman-teman. Kalau teman-teman pernah makan cireng goreng, ya ini kayak cireng dan alhamdulillah teksturnya lembut. Enak banget makannya, nggak ada bosennya, nggak bisa berhenti. Enak, bener-bener nagih cireng isi ayam 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 suwir ini ya. Ya udah deh ya teman-teman, sampai di sini dulu dan selamat mencoba. Terima kasih udah nonton video kami sampai akhir. Bye bye. チャンネル